Kali ini kita akan membacakan satu interpretasi simbolik, simbol-simbol kartu tarot terhadap satu pertanyaan dari teman. Bagaimana karir dan kemampuan keuangan dia atau bisnis dia selama tahun 2021. Pola tebaran yang ada di hadapan Anda ini khusus menggunakan pola tebaran untuk karir dan finance. Anda bisa mempelajari itu di rumah. Yang pertama adalah di sini ada satu pola, dua kartu ini Anda tebar untuk menunjukkan the basis atau awalan. Pertanyaannya adalah apa kapabilitas yang dia miliki ketika dia sedang mengarungi usaha bisnis selama tahun 2021. Kemudian pola yang kedua di sini, ini adalah pola kartu untuk the background. Kita untuk melihat latar belakang dia itu apa. Kemampuan dia, skill ya, kemampuan teknis yang dia miliki. Karena pertanyaannya umum, maka nanti hasil interpretasinya juga agak bersifat umum. Kemudian yang ketiga di sana di daerah sini, ini adalah 3 kartu yang menunjukkan challenge. Apa tantangan-tantangannya? Ada 3 tantangan yang dia hadapi di sana. Bergerak ke arah kanan, ini adalah pola kartu untuk hopes and fears. 2 kartu ini. Ada harapan dan ketakutan-ketakutan. Ada objek ketakutan yang dia sedang hadapi, tetapi cenderung dia tidak sadari dan tidak tuntaskan, sehingga akan mempengaruhi pola berikutnya, yaitu the best outcome, hasil yang dia ingin dapatkan selama tahun 2021. Baik kawan-kawan, kita langsung saja untuk membaca atau mewacanakan the basis. Sebagai awalan, dia teman ini mempunyai basis ya, 2 kapabilitas yang menarik. Yang pertama ini disimbolkan dengan Two of Swords. Dia punya ketajaman intuisi, tidak ada pilihan, ada 2 pedang di sini, dan ini bersambungan dengan pola di sini juga, pedang juga, Seven of Swords, pedang ini simbol ide. Jadi kalau kita keseluruhan, kapabilitas dia itu untuk melakukan usaha mengandalkan pikiran-pikiran. Layaknya pikiran di mana disimbolkan dengan pedang dan berkaitan dengan udara atau angin, dia akan selalu mengisi ruang kosong. Bisnis yang dia lakukan selalu mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Hanya saja di sini pada tahun 2021, basis kemampuan dia cenderung tidak bisa prioritas. Ini mungkin kaitan dengan pola hidup sebelumnya ya, dia tidak bisa memilih. Dia harus melakukan beberapa hal secara sekaligus. Ada juga dia di sini ditemani oleh sosok makhluk mitos gitu ya, seperti kupu-kupu terbang, tetapi ini kupu-kupu transformasi. Nah, dia memang harus melakukan sesuatu. Bisnis itu apapun yang dia lakukan sekarang tidak bisa prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan seterusnya, tetapi harus benar-benar dilakukan semuanya. Nah, di sisi lain dia di sini juga punya suatu basis usaha yang tampak mengumpulkan aset. Ada 2 aset sebenarnya sudah tertancap. Pikiran-pikirannya sudah membumi, tetapi dia masih melihat perlunya untuk mengumpulkan 5 aset lainnya. Dari senyumnya dalam pada kartu ini tampak bahwa dia ini punya suatu gaya yang ramah ya, ramah terhadap peluang-peluang, ramah terhadap orang dan seterusnya. Supel gitu kalau bahasa yang mudahnya. Nah, dari 2 kartu ini juga ada satu karakter alam bawah sadar. Dia selalu berpikir out of the box. Ini menarik, cara berpikir yang tidak rasional, tidak terlalu deterministik, semua serba pasti, tetapi dia selalu bekerja di luar apa yang dipikirkan orang. Itu sekilas bawaan dia gitu, kapabilitasnya, the basis dari kemampuan dia untuk menjalani usaha atau bisnis tahun 2021. Kalau dia punya karakter bawaan out of the box, maka kita lihat sekarang background. Latar belakang dia ada 2. Kartu The Sun ini menunjukkan peran sosial. Jadi kalau kartu Arkana Mayor, The Sun ini menunjukkan perjalanan usaha dia itu sebenarnya sudah tercerahkan. Energi yang mengalir ya, ibarat matahari. Matahari itu kan simbol enlighten, pencerahan. Dia bertingkah seperti anak kecil yang naik kuda, ya senang, ya semangat dan seterusnya. Kebetulan berkaitan dengan hasil shuffling ini, peran sosial dia sebagai ksatria. Jadi dalam bisnis ini dia bukan direktur, bukan apa, tetapi dia bagian jebol lobi-lobi gitu backgroundnya. Nah, beda dengan kartu Arkana Mayor,
di sini ada arkana minor, maka harus dibaca berkaitan. Dalam konteks simbol Knight of Wands, di mana kesatria ini memegang tongkat, spiritnya api gitu ya, bersambungan dengan apa yang disebut di sini simbol matahari, maka perjalanan usahanya ini berada pada tahapan peranan yang strategis ya. Dia mencerahkan orang, mencerahkan berbagai institusi usahanya gitu. Punya antusiasme, punya gaya friendship gitu ya, gampang mudah kenal orang dan seterusnya, tidak melihat kelas sosialnya. Dan juga di sini vitalitas tinggi ya kan, disimbolkan dengan simbol kesatria. Ini kesatria bisnis yang nggak ada capeknya, selalu gerak cepat. Anyway, secara keseluruhan inilah latar belakang dia, kemampuan skill dia ini lobby. Ini keterhubung dengan yang kartu sebelumnya, yaitu berpikir out of the box. Seorang pelobi bisnis cenderung berjalan dengan cara berpikir out of the box, di luar apa yang dipikirkan orang lain. Lalu kita bergerak ke kartu pola berikutnya, yaitu challenge. Kita ambil dulu kartunya challenge. Ada 3 tantangan yang akan dihadapi selama tahun 2021 ya. Kalau kita urutkan ya sama saja, tapi tetap terhubung. Kita lihat ini semua detail-detail arkana minor. Maka kalau dalam filsafat itu disebut monad. Tantangan yang dia hadapi itu terdiri dari butir-butir debu perjalanannya, banyak peristiwa-peristiwa yang dia lalui. Tantangannya adalah bagaimana dia mengelola satu kekuatan bisnis tanpa batas. Dia bisa menjadi apa saja, tetapi harus disatukan dengan detail-detail peristiwa di mana hubungan romantik dan bahkan hubungan relasi yang sangat mendalam. Tidak hanya soal cinta, tetapi soal passion. Apa passion dia yang bisa membakar dia? Kalangan tarot reader kan untuk melihat Eight of Wands ini kaitan dengan romantisme atau juga hubungan seks yang mendalam misalnya gitu. Tidak hanya berkaitan dengan koitus, tetapi seks dan kekuasaan. Ini tantangannya. Mungkin dalam bahasa sederhananya ada konflik kepentingan yang harus dia selalu atasi gitu. Kalau dia ingin sukses atau seperti apa suksesnya, itu harus mengatasi harapan dan ketakutan gitu. Ini ada 2 kartu di sini. Kalau Nine of Swords ini jelas menyimbolkan satu ketakutan ya. Fears itu kalau dalam bahasa filsafat kan dia punya objek yang dia takuti gitu. Mungkin dia pernah rugi, pernah ditipu beberapa tahun sebelumnya. Kalau Nine of Swords ini ya bisa aja kita interpretasi Nine itu simbol dari 9 ya, bisa 9 tahun, 9 bulan yang lalu, atau 9 kurun waktu tertentu dia mengalami kerugian gitu, atau ditipu 9 orang misalnya. Nah, ini butuh konfirmasi kepada penanya sendiri, apakah dia pernah merasa ditipu. Nah, ini menjadikan mimpi buruk bagi dia gitu. Ada trauma-trauma yang ditinggal seperti bentuknya trauma ditinggalkan oleh partner. Gampang saja kalau ingin mengatasi, cek saja semua mimpi-mimpi buruk yang ada. Di dalam mimpi buruk itu ada solusi-solusi simbolik. Misalnya dia mimpi membunuh orang, nah, berarti dia ingin harus menyayangi, mencari partner, di mana di dalam dirinya ada kebuasan singa yang harus diatasi sendiri karena dendamnya itu. Nah, ini harus diatasi, mimpi-mimpi buruk. Nah, selama 2021, usaha-usaha yang dilakukan bisa gagal kalau dia tidak bisa mengatasi ketakutan dan kecemasan. Ketakutan dan kecemasan itu sebenarnya hanya ilusi pikiran saja. Nah, lalu yang kedua ada harapan-harapan juga ya. Dia berharap semua aset, ini simbol aset ya, Seven of Pentacles itu sudah terkumpul. Dia menunggu, ada menunggu asetnya sedang terjual atau sudah laku, atau termangu-mangu, atau biaya atau bebannya itu cukup besar yang harus dihadapi. Nah, ini yang uniknya dalam masa pandemi itu, aset itu sebenarnya tidak begitu menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Dalam pengertian aset uang, ini logam ya, misalnya tanah gitu. Tetapi ada aset yang dia tunggu, yaitu jaringan. Kalau kita lihat rangkaian kartu sebelumnya, dia out of the box, punya vitalitas tinggi, friendship dan seterusnya. Ini simbol dia sedang menunggu jaringan yang sedang ia bangun dan mungkin dia akan aktifkan. Ada satu aset yang tidak bisa dinilai dengan uang, itu kuncinya. Itu aset jaringan. Dia sedang menunggu. Ini simbol
Kartu ini menunjukkan simbol dia sedang menunggu orang lewat, jaringan mungkin pertemanan, jaringan bisnis yang sudah lama mungkin dia bangun akan dia bangkitkan. Anyway, ini adalah ketakutan dan harapan. Yang terakhir kemudian dari keseluruhan pola itu kita lihat apa hasil terbesar dari perjalanan bisnis atau karirnya. Ini ada dua kartu, yang pertama Five of Cups, yang kedua Four of Cups. Ini nyambung atau keterhubung dengan pola sebelumnya, bahwa hasil terbaik sampai bulan Desember tahun 2021 adalah dia harus mengatasi kekecewaan. Kekecewaan ada target yang meleset. Oleh karena itu, cara berpikir dia di sini ya out of the box. Mau merencanakan bisnis apa saja, mau mempertemukan orang selevel presiden, menteri atau wakil menteri dengan pengusaha lain, itu jangan pernah tertanam ya di benak itu. Dia akan meleset dari target, tetapi masih ada target lain yang nggak kelihatan. Ini kalau dalam simbol ini kan ada bangunan yang kokoh. Jangan bersikap ini udah banyak pikiran, perasaan-perasaan yang sudah pecah, nggak karu-karuan, depresi gitu, seperti simbol Putri Duyung depresi, tetapi ada bangunan yang kokoh di sini. Masih banyak loh aset-aset yang bisa diolah tapi tidak ternilai. Selain itu juga ini dia ada simbol Four of Cups. Ini ada simbol outcome dia atau hasil terbaik dia itu kok aneh gitu ya. Ada simbol laki perempuan dan laki-laki ya. Dia tipenya penyendiri nih, kelihatan archetype-nya. Tetapi dia juga punya soulmate gitu untuk melakukan bisnis. Nah, ini harus ditemukan. Meskipun sudah banyak perasaan-perasaan ya kaitan dengan bisnis, tapi kok ada satu yang terbuang gitu ke laut atau ke sungai atau ke danau atau ke aliran air tertentu. Ini artinya begini, dia harus siap untuk berpetualang sampai Desember 2021. Dia perlu menjelajah bisnis-bisnis yang lain ini. Ibarat air itu mengikuti saja ruang. Ini kebetulan hasil terbesarnya ada kesamaan elemen, yaitu air. Air itu sifatnya selalu mengikuti aliran di bawahnya. Ikuti saja ruang-ruang aliran di bawahnya ini, ada peluang. Bayangkan secara imajinasi ada kekuatan elemen air. Di sini ada banyak hal yang baru, bisa move on, mendirikan bisnis baru. Entah itu mungkin berhubungan dengan air misalnya, atau juga berpetualang. Jadi kesimpulannya kalau dari keseluruhan ini ada keterhubungan secara simbolik antara proses basis dia, ya, dia punya kemampuan berpikir out of the box, punya aset yang selama ini mungkin sedang rugi dan seterusnya. Dia bergerak tanpa batas, vitalitas tinggi. Tetapi tantangan-tantangan yang dihadapi, jangan menyimpan dendam, tetapi olah passion, olah cinta kasih ya, bukan kasihan, cinta kasih tanpa batas seperti di dalam simbol-simbol itu, kartu challenge. Kemudian mengatasi the fear, ketakutan, kecemasan, dan harapan-harapan yang harus dikelola. Jangan terpaku pada aset yang dimiliki sekarang, tetapi ada aset yang tak terlihat, yaitu aset yang berupa network, jaringan-jaringan kerja. Periksa nomor telepon Anda. Jangan-jangan di situ ada orang yang justru tersembunyi, tetapi dia punya kemampuan untuk mengolah hasil terbaik di sini. Satu hal lagi, ini kemungkinan leluhur yang memang mendampingi Anda. Kalau dalam konteks tradisi yang mudahnya itu chi atau aliran energi dari leluhur untuk menemani Anda. Nah, sering-seringlah mendoakan dia, entah itu meditasi atau membacakan mantra atau apapun yang Anda yakini. Yang penting Anda percaya dan meyakininya. Kira-kira itu kawan-kawan sekalian, sampai bertemu lagi pada diskursus atau diskusi pewacanan tarot. Psikologi simbol tarot. Anda tidak terjebak pada dunia ramal-meramal, tetapi membaca dan meletakkan dan memposisikan diri. Kemampuan apapun Anda yang miliki, Anda punya daya intuisi yang tajam untuk memposisikan bahwa saya sedang berada dalam jalur rotasi alam, rotasi semesta. Nah, disitulah nasib sedang bergerak mendekati takdir. Apapun yang dibicarakan dalam konteks alam bawah sadar dan alam sadar dan alam atas sadar dalam diskusi psikologi simbolik tarot ini mungkin tidak punya presisi, tetapi paling tidak kurang lebih punya akurasi. Bedanya apa? Kalau presisi saya bisa menyatakan bahwa pada bulan Oktober
penonton ini atau penanya subjek ini akan memperoleh maksimalisasi laba. Itu contoh ungkapan presisi, tetapi kalau akurasi kurang lebihnya pada bulan Desember Januari 2021 atau sepanjang pertengahan tahun ke depan akan terjadi banyak network baru yang justru memposisikan dia menjadi raja tanpa batas.